Shalom semua. Salam sejahtera. Yes, senang banget hidup ini karena kebaikan Tuhan saja. Kita bisa melihat orang-orang disembuhkan, orang-orang bersukacita, dan orang-orang bisa menerima pertolongan karena Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Yuk bersama-sama kita bersyukur dan memuji Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ingatlah akan hal ini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kasih Tuhan Yesus itu tulus dan tidak ada batasnya. Hendaklah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan juga hidup dalam kasih yang tulus kepada sesama, baik dalam melayani maupun dalam kita hidup sehari-hari. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih Tuhan Yesus. Kasih-Nya tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih Tuhan Yesus. Kasih-Nya tulus tiada batasnya. Kasih Tuhan Yesus itu tulus loh ya, dan tidak ada batasnya. Maka kita pun sebagai anak-anaknya belajar saling mengasihi, tulus tiada batasnya. Mengasihi lintas agama, mengasihi lintas suku, mengasihi lintas budaya, mengasihi sekalipun ada perbedaan. Kita belajar dari Tuhan Yesus, kasih itu tulus menembus semua area. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk menerima sabda firman-Nya. Biarlah firman kasih Tuhan terus mengalir di setiap hati orang-orang percaya. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Yes. Kasih pasti murah hati.
kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti dong murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni, memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu, kasih Yesus kudus, tiada batasnya. Yes, amin. Ada sukacita karena di dalam kasih ada kedamaian, ada ketenangan, dan ada sukacita, dan ada kebenaran. Yuk bersama-sama kita katakan, dalam kasih ada sukacita, dalam kasih ada sukacita. Amin. Engkaulah Tuhan Yesus, sumber kasih, sumber sukacita kami. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti dong murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Amin. Ajarilah kami ini, yuk saling mengasihi. Ajarilah kami, yuk saling memaafkan, saling mengampuni. Ajarilah kami ini, yuk kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Hei, ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih Tuhan Yesus, kasih-Nya tulus tiada batasnya. Amin. Kasih-Nya tulus tiada batasnya. Kasih Tuhan Yesus tulus tiada batasnya. Amin. Ya, dalam kasih ada sukacita, dalam kasih ada ketenangan, dalam kasih ada kedamaian. Hidup di dalam kasih itu adalah suasana surgawi. Kita bisa melihat orang lain sekalipun berbeda, tidak benci tapi kasih. Dalam hati saya, di kerinduanku yang saya bawa hari ini sampai hari ini, kiranya Tuhan menolong sampai ku menutup mata. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus, di pelayanan yang dipercayakannya ini banyak orang boleh mengalami kesembuhan. Kesembuhan bukan cuma sekedar jasmani, tetapi kesembuhan hati. Karena saya juga sudah mengalami kesembuhan itu, kesembuhan hati. Maka orang-orang dilayani juga dalam berkat Tuhan mengalami kesembuhan hati. Banyak kesembuhan, bukan cuma bicara soal fisik saja. Kesembuhan dari
cara berpikir yang selalu pesimis, keluh kesah, banyak. Saya bersyukur. Namun, kerinduan saya bukan cuma sekedar mereka mengalami kesembuhan. Maka saya doakan, saya layani, saya rindu melihat juga mereka diselamatkan. Diselamatkan dari api neraka. Diselamatkan dari hukuman kekal. Diselamatkan dari kebinasaan yang mengerikan, ratap kertak gigi. Saya rindu. Dan saya melakukan, saya mendoakan, saya bertindak. Saya mohon terus Tuhan Roh Kudus bimbing saya. Dan juga saya rindu melihat sesamaku semua manusia, saudara-saudaraku, itu mereka mengalami kebahagiaan. Mereka boleh bersuka cita. Mereka boleh hidup ini hidup maksimal, hidup dalam kemenangan. Karena firman Tuhan datang. Tidak bicara soal sandang pangan papan, bukan soal makanan minuman saja, tapi firman Tuhan datang mengubah hidupku untuk memberikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian terkasih, sama-sama kita melihat sabda firman Tuhan yang murni, yang suci, yang diilhamkan Roh Kudus bagi semua manusia. Satu Yohanes pasal yang ketiga, kita melihat beberapa ayat, yaitu mulai ayat 11 sampai dengan ayat 18. Berkorban. Kiranya dengan renungan ini, apa yang Pastor bacakan, semua pendengar mempunyai kerelaan hati untuk berkorban. Karena hati yang rela berkorban, di dalam hati itu ada kasih. Dan kasih adalah tanda hidup baru. Kasih kepada siapa? Ya, kasih kepada sesama. Kasih kepada siapa? Kasih kepada saudara-saudaranya. Ya. Baik, Pastor bacakan firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 mulai ayat 11 sampai 18. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih pastinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita yang terkasih. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Tidak usah dipelintir-pelintir ayat ini. Tidak perlu ditafsir terlalu hiperbola, lebay. Sederhana saja. Tuhan mau kita satu dengan yang lain, sesama kita, sesama manusia, apapun kulitnya, apapun latar belakangnya, apapun keyakinannya, hendaklah kita harus saling mengasihi. Bahkan sekalipun kita melihat ada orang berdosa, orang penjahat, orang yang jahat dengan kita, wah, ini prosesnya pembelajaran, ini harus ikhlas.
kita harus saling mengasihi. Jangankan beda sinode, beda agama, Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi. Jangankan beda pandangan, silang pendapat pun satu dengan yang lain, kita harus tetap saling mengasihi. Jangan karena perbedaan menjadi alasan permusuhan. Hendaklah kita semua saling mengasihi. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang kaya, ada yang miskin. Harus saling mengasihi. Ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Lihatlah, renungkan ini. Ketika kasih berubah menjadi iri, benci, dengki, jealous, saudara kandung bisa saling membunuh. Ketika kasih diganti dengan iri, kasih itu Kristus, iri itu si jahat, maka Kain menjadi jahat. Akibat jahat, dia sampai hati. Dia tega membunuh adiknya sendiri, yang seharusnya dia menjaga adiknya, karena kasih itu menjaga. Tetapi karena dia menggantikan kasih dengan iri, maka kejahatan menguasai hatinya. Yang harusnya dia menjaga adiknya, akhirnya dialah yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Kitab suci mengajarkan, sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Orang yang tidak hidup dalam kasih, tidak memelihara kasih dalam hidupnya, orang itu serba sulit. Orang lain susah, dia syukurin. Nggak tenang banget hidup orang itu. Orang lain senang, berhasil, dia jelesin, dia dongkol. Suasana surgawi nggak ada di hati orang yang tidak memelihara kasih. Sampai Kain ini tega loh membunuh adiknya sendiri. Karena kasih dalam hidupnya dia sudah tukar dengan iri. Maka iri itu memanggil saudara-saudaranya jahat, dengki, amarah. Jangan ya Bapak Ibu, terkhusus kita sebagai orang percaya di dalam Yesus, kita perlu senantiasa memelihara kasih. Ketika mau masuk sedikit rasa benci, kita harus menangkalnya, kita harus menolaknya, kita harus melawannya, kita harus tidak mengizinkannya. Karena kalau itu sudah masuk, itu menjadi penyakit hati dan akan menggerogoti seperti kanker di tubuh manusia. Lama-kelamaan tidak engkau sadarin, tahu-taunya hatimu dikuasai kebencian dan kasih itu pudar. Ayat yang ke-13. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu, karena kita hidup dalam kasih. Dunia dan seisinya
sudah terkontaminasi dengan dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang mengalirkan kasih-Nya supaya dunia yang berdosa dipenuhi kasih-Nya. Dalam kasih ada pengampunan. Dalam kasih, rasa benci itu dibuang. Kasih itu mengalir. Dia akan menghempaskan setiap kebencian di hati orang yang hidup memelihara kasih. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Amin. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi orang percaya, manusia yang hidup dalam kasih Yesus, mereka sudah berpindah dari kematian kekal, hukuman kekal, kepada hidup kekal. Tapi barang siapa yang tetap tidak mau mengasihi atau tidak memelihara kasih dalam hidupnya, mereka tetap ada di dalam maut. Maut itu serem. Maut itu mengerikan. Maut itu hidup disertai kertakan gigi. Bisa Anda bayangkan sebentar? Orang yang suka dongkol, orang yang suka marah, orang yang suka kayak siapa itu? Ayo, kayak siapa? Ayat 15. Ditegaskan lebih jauh bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi ketika kita hidup dalam iri, dengki, benci, mereka-mereka ini masuk dalam kelompok orang yang dikategorikan pembunuh loh. Pembunuh manusia. Jadi siapapun kita, kalau tidak memelihara kasih, otomatis lawan kasih adalah kebencian. Dan barang siapa membenci sesamanya, saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Wow. Tangkap baik-baik ayat ini. Janganlah kita hidup sebagai seorang pembunuh manusia. Ketika kita membenci sesama kita, maka kita menjadi seorang pembunuh manusia. Perhatikan ini. Orang yang membenci sesamanya, dia pasti senang lihat orang itu hancur. Yang suka melihat manusia hancur itu iblis, setan, si jahat. Tapi orang benar yang memelihara kasih, kalau kita tahu seseorang memang sedang jatuh, terpuruk, atau menuju kehancuran, kita doakan, bukan kita kutukin. Saya ulangi. Hanya iblis, setan, si jahat yang senang melihat manusia hancur. Tidak ada itu anak Tuhan yang senang melihat orang hancur. Ingat, visi misi Kristus datang ke dalam dunia bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa, orang yang hancur, orang yang rusak, orang yang sakit. Kalau engkau sebagai manusia dan senang melihat orang hancur, bahkan kau kutukin, engkau doakan orang hancur, dari mana asalmu? Pasti bukan dari kasih, karena kasih adalah Kristus. Tapi
Tapi pastor, dia udah jahatin saya. Itulah kesempatan untuk kita memelihara kasih. Tapi saya udah nggak sabar. Itulah kelas kesabaranmu. Mau kalah atau naik kelas. Tapi aku nggak kuku. Harusku tambah aku. Harus. Tidak bisa belajar, tidak mampu latihan, tak sanggup. Jangan menyerah. Jadi jangan menjadi orang yang menunggu kehancuran orang lain. Engkau menjadi manusia terkutuk. Bertobatlah. Biarkan hatimu dipenuhi oleh kasih. Ayat 15, kita perhatikan kembali ayat ini. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya. Coba perhatikan sebentar, renungkan sebentar. Membenci itu apa? Apakah ada kebencian dalam hati saya? Saya benci dia. Ini kesempatan terbaik untuk mengampuni. Bapak Ibu terkasih, jangan kita tukar surga dengan kebencian. Saya marah. Manusia boleh marah. Wajar manusia marah. Tapi Tuhan ingatkan, jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya, jangan marahmu itu tidak padam-padam. Marah itu nature, natural, manusiawi. Tapi jangan sampai api amarah itu nggak padam, akhirnya membakar engkau sampai masuk api neraka. Saya tahu di dunia ini banyak sekali alasan kita satu dengan yang lain saling membenci. Bongkar aib, cari kesalahan, review masa lalu. Tetapi mari sama-sama kita memelihara kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan, mengampuni, menerima. Ajarilah kami ini kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Itu ajaran Tuhan. Tapi kalau ajaran setan, ajarilah kami saling membenci. No. Tidak ada di channel ini, tidak ada di pelayanan ini ajaran seperti itu. Karena ajaran di channel, di pelayanan, di medsos yang dikelola oleh pelayanan ini, oleh admin yang Tuhan percayakan kami ini, ajarannya Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus, ajaran kasih. Kasih menerima perbedaan. Kasih itu bisa menerima kekurangan yang lain. Kasih itu selalu mengampuni dan memaafkan. Janganlah saling membenci. Yang kau benci itu sesamamu. Yang kau benci saudaramu. Yang kau benci seringkali justru orang yang kita kenal. Jarang orang membenci orang gak kenal. Orang gak dikenal malah puja-puja. Contoh misalnya zaman dulu, sekarang masih ada gak sini penggemar Andy Lau? Wah, dipuja-puji, ya. Kalau saya namanya Andi juga, teman saya namanya Andi Layau. Contoh misalnya orang fans bintang Mandarin Andy Lau, dipuja-puji, nggak pernah ketemu,
ya itu nggak ada selek-seleknya dah. Bahkan lagu kita hafal. Tongku tongpai tong sing tong heng tong he ceni. Oh, kita nggak benci, kita tidak akan selek dengan orang-orang yang kita puja-pujian jauh. Tapi seringkali baca lagunya ingat kali ya. Ya itulah. Aduh, lupa. Dulu ingat-ingat. Nah, cuma seringkali sesama kita, saudara kita benci karena selek, karena berdekatan, ketemu. Jangan benci saudaramu. Jangan benci sesamamu. Makasih Bapak Ronald Sidalahi. Falas tapi lucu. Iya. Kita seringkali yang kita benci sebetulnya apa sih? Sesama kita deh. Jarang kan kita benci orang yang kita gak ketemu. Sesama kita adalah orang yang kita ketemu setiap hari. Dan kadang-kadang itu selek. Benci. Ayo hari ini saya percaya tempat di mana firman ini terbagikan, ada kasih karunia Tuhan mengalir di hatimu. Dan kasih ini akan membebat isi hatimu. Biarkanlah kasih Tuhan mengalir di hatimu, menguasai hidupmu, supaya doa-doamu juga tidak terhalang, Bapak Ibu. Jadi jelas ya, kalau kita tidak memelihara kasih, maka hati kita akan dikuasai kebencian. Tidak ada cerita lain. Lawan kasih adalah benci. Kalau benci tapi rindu, itu mah lagu. Jadi tidak ada cara lain, kita harus memelihara kasih, harus saling mengasihi. Kalau kita tidak memelihara kasih, otomatis kebencian. Sama halnya, kalau hatimu tidak diisi firman, otomatis si jahat yang akan tinggal di sana. Ayat 15 kembali 1 Yohanes pasal 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan pembunuh manusia loh ya, bukan pembunuh lalat, bukan pembunuh Superman, pembunuh manusia. Siapa manusia? Ya sesama kita. Mungkin keluarga, orang dekat, suami istri. Suami istri kita pasti punya salah, punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi kita tidak boleh membenci mereka. Kalau mau diobok-obok, kita yang seringkali menuntut kesempurnaan, padahal kita sendiri juga tidak sempurna atau belum sempurna. Kita seringkali menuntut orang lebih baik, padahal kita sendiri lupa bercermin. Banyak kalau mau cerita, cuman gak usah lah, lanjut firman Tuhan aja ya. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jelas, tegas, gamblang, Tuhan kasih tahu. Ya.
Orang yang membenci saudaranya sampai mati tidak memiliki hidup kekal dalam dirinya. Kapan waktu yang terbaik untuk kita berubah? Ya hari ini. Ketika sabda Tuhan datang, jangan keraskan hatimu. Dengar-dengaran. Pastor ini mau minta maaf, minta ampun kepada semua pemirsa, kepada orang-orang yang pernah saya kenal, orang-orang yang pernah sesamaku yang adalah orang yang pernah ketemu, dan pasti saya banyak salah kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kalian, kepada saudaraku ini. Kiranya sebelum saya Tuhan panggil, ampunilah, maafkanlah kesalahan saya. Kata-kata ini lebih sering diucapkan ketika orang meninggal. Orang meninggal diucapkan bukan oleh jenazah karena dia sudah tidak ada, tapi keluarganya. Dia berkata begini, kalau ada salah almarhum, tolong dimaafkan. Banyak kan gitu ya? Tapi sekarang pastor masih hidup, pastor minta maaf pribadi, minta ampun pribadi. Sebelum tubuhku jadi jasad, jadi jenazah, sebelum saya pulang ke pangkuan Bapa, saya minta ampun. Saya banyak salah. Saya banyak salah. Kiranya Bapak Ibu sekalian yang mengenal saya, mohon diampuni kesalahanku ini. Dan saya belajar mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau tukar surga dengan kebencian. Saya mau terus memelihara kasih dalam hidup saya. Saya mau terus merawat hidup kekal itu. Ayat 16 dari 1 Yohanes pasal 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini berkorban. Ini kerelaan hati berkorban. Jadi kasih itu berkorban. Love is sacrifice. Kasih itu harus disertai kerelaan. Jadi kalau memang berat, relakan hatimu. Rela, harus rela. Sakit, relakan. Karena kasih Kristus, nyawanya Dia berikan kepada kita. Kita ini hidup hari ini karena kemurahan Kristus. Maka kita juga harus rela berkorban untuk saudara-saudara kita. Ingatlah, hidup itu jangan diumbar emosinya, jangan. Hidup jangan diumbar perbedaannya, tapi biarkan hatimu diumbar dengan kerelaan. Ayat 17. Ini salah satu bukti bukti nyata. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi
Ini adalah bukti konkret, ya, yang tadi saya katakan. Barang siapa mempunyai harta duniawi, ya, kita pakai bahasa yang membumi ya deh. Barang siapa punya uang lebih lah, ya, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan, kasih Bapa dapat tetap ada di dalam dirinya? Ayat 18, maka anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini saja langsung dah bukti konkretnya. Awal-awal kami membuka diri untuk memberkati orang-orang yang tadi ini, karena kami bukan orang kaya. Kadang-kadang apa yang ada pada kami itu tidak cukup. Tapi apa yang tidak cukup pada kami itu ternyata dalam banyak case berguna bagi orang lain. Ini kalau yang nonton mungkin ada jadi saksi. Kami awal-awal memberkati orang itu tanpa batas kota. Karena hati ini ya Tuhan jamah, dan juga memang firman Tuhan mau. Tanpa batas kota, tanpa dibatasin kota. Nah, namun hari-hari ini Pastor Andy menyadari dan disadarkan, saya tidak mungkin bisa secara baik memenuhi setiap kesulitan-kesulitan saudara-saudaraku yang di luar kota Balikpapan gitu. Maka ketika permintaan bantuan datang dari luar Balikpapan, sekarang Pastor membatasi konsen di mana saya tinggal. Khusus dalam bantuan tadi ayat 17. Beberapa kali kita melakukan aksi bantuan ini di luar Balikpapan. Dan salah satu berita tersebar ketika mendengar ada orang sudah kontrak rumahnya habis dan dia butuh bantuan. Kalau yang nonton ini ada, biar jadi kesaksian hidupmu. Awal-awal kita bantu sampai puluhan juta Bapak Ibu untuk menyelamatkan rumah kontrakannya. Kami tidak kenal sama sekali, tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu, hanya karena kasih Tuhan. Namun hari ini sepanjang jalan Pastor menyadari bahwa setiap kota pastilah Tuhan mengirimkan orang-orang yang berdoa untuk kota itu, berdiri sebagai tiang doa dan mercusuar sebagai pancaran kasih Kristus. Maka hari-hari ini ketika ada orang-orang yang share dan ada arah ke sana, Pastor arahkan, saran Pastor segera datangi
gereja lokal atau di mana engkau beribadah atau yang terdekat di mana engkau tinggal, saya percaya kok pasti mereka juga bersedia membantu. Karena saya sadar hari-hari ini saya tidak mungkin bisa men-take over semuanya. Kesulitan orang, termasuk pergumulan orang, termasuk kelemahan atau sakit penyakit orang, saya tidak mampu. Maka selalu saya katakan BBT, ayo BBT, bagi-bagi tugas, ayo rekan-rekan pelayanan, ayo orang-orang yang terpanggil untuk kasih Kristus dinyatakan, ayo kita gerak sama-sama, ayo kita gerak sama-sama, ayo kita gerak sama-sama. Nah, hari-hari ini dalam hidup saya tetap, selama saya hidup, saya mau terus memelihara kasih itu. Dan kalau perlu terkobar, menyala, menyala, menyala. Khusus yang di Balikpapan, Bapak Ibu tahu ya, kita ada siapkan beras contohnya. Kita kemarin juga dapat puji syukur di tengah-tengah kesulitan, kita juga berkesempatan dapat beberapa botol minyak ya. Nah itu kita salurkan Bapak Ibu, kita salurkan. Jadi seperti firman Tuhan berkata 17 pasal 3, barang siapa yang punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita, maksudnya begini simpel lah, barang siapa yang ada kemampuan lebih berkat Tuhan, ada uang lebih, ada lihat orang susah, jangan tutup hatimu, jangan keraskan hatimu, jangan palingkan wajahmu, tapi lihatlah kesulitan mereka. Jadi kalau yang di Balikpapan misalnya Bapak Ibu ada perlu, ya jangan sungkan kalau masih ada stok, ada beras, ya Bapak Ibu perlu, ya kita kasih Bapak Ibu sekalian. Karena seperti awal tadi saya katakan, kerinduanku bukan hanya bisa melihat saudara-saudara yang sakit disembuhkan, tapi rindu melihat jiwamu diselamatkan, dan juga rindu melihat hidupmu itu bahagia. Saya sudah katakan bertahun-tahun tidak ingin melihat ada orang menderita, ada orang susah di sekitar kami. Ya termasuk Bapak Ibu sekalian yang di Balikpapan misalnya ada pergumulan, jangan sungkan hubungi admin. Ya, kalau di luar Balikpapan jangan sungkan hubungi Bapak Gembala, hamba Tuhan atau tempat gereja terdekat di mana kau tinggal. Mereka, saya percaya siap melayani. Karena kami membuka ayat firman yang sama yang datang dari Tuhan Yesus, yang diilhamkan Roh Kudus. Ketika pastor jalan setiap hari, saya masih berjalan. Bahkan saya tetap turun ke jalanan untuk berbuat baik. Ada orang susah, kita kasih penghiburan. Ada orang miskin, kita kasih uang. Ada orang lapar, kita kasih makan. Ada orang sakit, kita kasih doa. Hidup mau ngapain lagi, saudara-saudara? Hidup mau ngapain lagi? Mau sombong? Mau dendam untuk apa? Saya mau Kristus itu yang nampak. Andi Simon mah nggak usah ada lagi, sudah, biarlah Kristus saja nampak. Saya rindu hidupku menjadi anggur yang tercurah. Pun demikian saya sadar bahwa saya manusia biasa yang punya keterbatasan dan tidak sempurna, ada kelemahan. Banyak yang tidak baik dalam hidupku ini. Tapi saya rindu, saya mau, saya rela untuk menjadi anggur yang tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini, sharing yang Bapak Ibu dengarkan ini, boleh menjadi berkat di setiap hati pemirsa sekalian. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu ini. Kami mau memelihara kasih dalam hidup kami.
Ketika melihat orang susah, kami mau memberkatinya. Ketika melihat saudara-saudara kami sedang berdosa, sedang jatuh, kami mau mendoakannya. Ketika melihat saudara-saudara kami, sesama kami yang lemah, kami mau menguatkan dia. Ketika ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami mau mengampuninya. Demikianlah doa kami hari itu, Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, dan kami percaya dalam tuntunan-Mu. Kami terus memelihara kasih, hidup dalam kasih, mengalir kasih Yesus Kristus di hidup kami, di keluarga kami, di aktivitas pekerjaan di pelayanan Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang kudus, tulus, tidak ada batasnya. Tuhan Yesus, Engkau menerima setiap kami hari ini apa adanya dan bukan ada apanya. Kami banyak salah, tapi Engkau terima kami apa adanya, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami dipulihkan. Kami dipulihkan, kami dibenarkan, kami diampuni, kami disembuhkan, kami dibebaskan karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus mengalir, memenuhi, melimpah-limpah atas hidup-Mu, atas keluarga-Mu, atas seluruh pelayanan yang Engkau emban. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hidup dalam kasih. Selamat masuk hari yang baru. Selamat menjadi anggur yang tercurah bagi sesamamu. Dan selamat menjadi pendoa bagi orang-orang yang engkau lihat sedang jatuh, engkau lihat sedang susah, engkau lihat sedang sakit. Selamat memberi diri dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kehormatan, Pastor bisa share firman Tuhan hari ini, memuji Tuhan dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Cayo, shalom semuanya, dadah.